Kembali lagi di Pala Pandit Ala-ala. Ngoceh ala-ala tentang sepak bola. We are Venom. Bayang seblak. Angling Darmo. Wah. Cek. Wah, Cipmang. Selamat ulang tahun, Bu. Tanggal 5 kita mau turnamen Selebreu. Udah tes 1 2 3 aku mau podcast. Nah, aku rada ngerebek ya. Gini berarti gini ya. Nah itu enak tuh. Nah ini anjir enak banget nih suaraku. Tes 1 2 3. Oke, jadi Yes, kembali lagi di Pala Pandit Ala-ala ngoceh ala-ala tentang sepak bola. Yos. Ya, kembali lagi di episode keempat dari Pala. Kita akan membahas sesuatu hal yang sangat lagi ramai diperbincangkan Iya. di minggu-minggu saat ini ya. Terutama Juventus yang dikurangin poinnya 15. Nah. Wah, karena ada Gila. Kita sambil baca artikel ya. Ya. Karena Juventus itu kena istilah nih plus Valenza karena Ya. dia itu menggelembungkan lah nilai transfer dari beberapa pemain yang pernah masuk ke Juventus. Wah, ini menurut lu Fik, ini menjadi pukulan telak lah buat Juventus lah ya. Terutama dia pernah tersangkut Calciopoli juga, Iya. turun ke Serie B. Ya. Kali ini dikurangi 15 poin, itu udah hukuman yang pantas nggak untuk Juventus? Gini ya, dengan kejadian Juventus saat ini gitu, dengan skandal plus Valenza tadi, itu sebetulnya sangat-sangat mencederai sportivitas dalam sepak bola, terutama di klub Juventus sendiri ya. Karena di situ juga football is not beyond football gitu, di mana Juventus ini sangat-sangat istilahnya memalsukan nilai transfer pemain dan laporan keuangan klub. Ya, betul. Itu juga secara tidak langsung gitu mencederai fair play dan seolah-olah ada indikasi membuat kriminal. Ini kriminal internasional sih. Iya. Termasuk pelanggaran financial fair play. Iya. Ini juga menjadi menjadi gimana nih, pemainnya tuh banyak pemain yang masukkan kemarin seperti Angel Di Maria, Paul Pogba, dan lain-lain seperti Vlahovic tuh terutama ya. Karena di sini tercatat ini justru presidennya parah juga sih. Ya, Francesco Agnelli ya. Si Agnelli juga terlibat kan. Selain Agnelli juga ada Paratici yang sekarang menjabat di Tottenham Hotspur, ada Maurizio Arrivabene dan Pavel Nedved sang legenda. Iya. Ini menjadi gimana ya? Nggak kapok-kapok ya? Ini gimana sih menurut Rufik? Gini ya, menurut saya dengan kejadian seperti ini yang dialami oleh Juventus seharusnya merombak gitu, sehingga membuat sebisa mungkin Pavel Nedved ini untuk meninggalkan Juventus. Karena ya dia juga sedikit terlibat gitu, terutama dengan Francesco Agnelli-nya sendiri. Iya, sang presiden. Itu juga sebetulnya menurut saya dengan sanksi pengurangan 15 poin ini menurut saya masih terlalu baik. Ringan. Ya. Masih terlalu ringan. Karena seharusnya dalam regulasi sebelumnya pernah bahwa ketika klub ada masalah tentang plus Valenza ini, seharusnya dia diturunkan ke Serie B gitu. Harusnya sih ya. Seharusnya dengan karena ini mencederai lah menurut saya gitu. Ya sih, karena Juventus juga secara permainan juga di musim ini kurang bagus ya. Terutama di awal-awal musim si Allegri menjadi sorotan karena udah
nggak becus katanya untuk ngelatih Juventus karena skemanya pakai yang dulu-dulu itu mulu tuh dia. Iya, iya. Gini aja kita bisa kasih contoh dengan Arthur tuh. Arthur dianggap nilai transfernya sekitar 61 juta pound sterling. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal karena dia terlalu tinggi untuk nilai Arthur tersebut gitu. Karena nilai pasarnya tuh justru di angka 20-an kan. Iya 20-an untuk sekelas pemain Arthur gitu kan menurut saya. Iya. Bukan pilihan juga dulu di Barcelona kan? Iya, iya. Terutama itu Arthur Melo dan ada beberapa pemain juga yang nggak masuk akal sih di nilai transfernya Juventus ya. Iya. Ya begitu. Oke lah Juventus kayaknya kita gimana ya untuk Serie A itu justru di musim ini tuh yang paling menonjol tuh hanya Napoli ya. Napoli ya. AC Milan sendiri yang sempat musim lalu juara yang sesuai gimana ya untuk orang tuh nggak berekspektasi lah untuk Milan juara. Iya. Taunya juara. Dengan strategi yang gerasak gerusuknya menurut saya. Gerasak gerusuk dengan mayoritas pemain mudanya dikomandoi oleh Zlatan Ibrahimovic. Iya. Tidak terduga bisa Scudetto yang telah lama di berapa tahun tuh AC Milan nggak pernah juara lagi ya. Sekitar ya medio 2000 sebelum 2010 terakhir. Sekarang kelihatan lagi tuh stabilan timnya. Iya. Sekarang lebih condong ke Napoli. Iya. Karena kan Napoli juga dengan mendatangkan Luciano Spalletti ini mulai kelihatan tuh jenis pakem permainan yang jelas itu seperti apa gitu. Karena track recordnya Spalletti sendiri dia pernah malang melintang melatih klub gitu kan, berpengalaman juga. Nah mungkin ini formula terbaiknya dia bersama Napoli gitu. Paling atraktif juga ya sekarang. Paling atraktif dengan strikernya yang tajam tuh Victor Osimhen. Osimhen diincar MU. Pemain sayapnya Kevisa Kvaratskhelia juga kan. Anjir itu klub yang paling atraktif sih sejauh ini. Justru yang dulu tuh kita terkenal Italia itu cenderung bermainnya tuh pragmatis. Banyak-banyak direct ball ke depan. Terlalu banyak defense lah terutama di Serie A itu ya. Tapi muncul nih seperti klub contoh Napoli, ada Atalanta yang sekarang dengan Gasperini itu semenjak musim lalu tuh udah mulai keren tuh, atraktif lah. Tidak menonjolkan klub-klub Serie A pada umumnya. Gitu. Kalau menurut lu musim ini yang bakal juara siapa? Napoli kah? Ya jelas dengan Napoli selisih berapapun 7 poin dengan peringkat kedua ya. Jauh banget. Jauh banget gitu sehingga itu ya buat Napoli untuk tetap konsisten aja gitu. Enjoy the moment gitu kan. Enjoy the moment. Just ini lu ini enggak optimis nggak Napoli ini bisa stabil untuk musim-musim selanjutnya dengan pakem yang sekarang dipakai Spalletti? Melihat track recordnya Luciano Spalletti sendiri, dia merupakan pelatih yang menurut saya sangat konsisten gitu, terutama untuk 1-2 musim awal. Dilihatnya patokannya sampai ke 2 musim. Nah mungkin perkiraan saya untuk musim depan mungkin masih tetap seperti itu permainannya, mulai patternnya gitu. Untuk musim selanjutnya lagi saya kurang tahu gitu. Karena di 5 musim terakhir itu Napoli salah satu juga sih yang menjadi kontender juara ya. Yang merupakan yang bisa stabil di papan atas ya. Masih jajaran peringkat atas. Iya gitu. Serie A kita tinggalkan aja lah ya. Kita langsung beralih ke Chelsea yang memborong pemain gila-gilaan ini musim ini. Ini fakta menarik ya. Total di musim ini di 2022 2023 at least sampai transfer musim dingin ini Chelsea telah masuk 15 pemain. 15 pemain dan menghabiskan spend budgetnya berapa tuh? 450 juta. Wow, itu udah seharga klub-klub papan bawah di Liga Inggris tuh. Nah, menarik ya. Ini kita sebenarnya nggak terlalu expect juga sih ke Chelsea setelah sepeninggal Roman Abramovich ya. Mungkin ini menjadi masa transisi untuk Chelsea. Untuk at least untuk tidak membeli pemain yang udah jadi seperti yang udah Abramovich ya lakukan musim lalu, musim sebelumnya lah. Nah, ini kaget juga nih Todd Boehly dengan awal-awal kedatangnya di Chelsea itu langsung menggebrak dengan
gue akan mendatangkan Cristiano Ronaldo nih. Waduh. Itu udah kelihatan tuh, wah ini Todd Boehly ini cikal bakal Abramovich yang baru. Iya. Ya menurut lu Vic, ini pemain yang at least sampai yang sekarang tuh udah 15, yang terakhir itu ada Mudryk ya. Mikhailo Mudryk itu yang terbaru. Ini menjadi ini enggak pemain yang udah pas enggak untuk Chelsea? Gini ya, pada prinsipnya sendiri gitu, saya yang melihat dengan datangnya Todd Boehly ke Chelsea ini, tentu dia ingin pertama cari nama dulu, show off dulu. Yeah. Nah yang kedua, dilihat dari keputusannya dia membeli pemain dengan banyaknya ini yang tadi sampai spend 450 juta, menurut saya itu kurang make sense. Karena dia membeli pemain itu bukan sesuai kebutuhan tim, tapi dia merekrut pemain muda. Siapa tuh yang pemain muda yang bisa direkrut dia beli. Kita bisa kasih contoh aja dengan datangnya Fofana tuh. Ya, David Fofana ya. Iya, Fofana itu dia suka dimainin nggak? Enggak juga sih. Enggak kan? Iya. Terus yang lain juga tuh kan ada banyak gitu. Terus sekarang yang terakhir Mikhailo Mudryk. Yeah. Nah kita bisa lihat sendiri ya, Mudryk ini oke, dia memiliki skill yang bagus gitu kan. Terus ada yang bilang ini calon penerus Eden Hazard tuh. Ada yang bilang juga. Iya, tapi let's say gitu, kita bisa bandingkan dengan kebutuhan tim ketika bermain dan kebutuhan tim ketika untuk cari nama gitu kan. Kita bisa lihat sendiri Chelsea mendatangkan Mudryk ini sebetulnya tidak urgent sekali, tidak penting sekali untuk mendatangkan. Karena stok pemain wingernya terutama di kanan kiri itu udah hampir 2 lapis ya. Udah hampir 2 lapis. Tapi yang dibutuhkan oleh Chelsea sekarang yaitu menambah fullback kanan dan fullback kiri seharusnya. Betul. Karena ini cenderung pembelian yang terlalu banyak pemain sayap tapi bukan yang sesuai kebutuhan gitu kan. Cenderung show off sih ya. Untuk klub sekelas Chelsea ya, untuk menumpuk pemain yang wah keren banget dia di bursa transfer, ambil. Buktinya gini aja, untuk pemain yang punya keinginan untuk juara seperti yang udah tuh waktu Konde, Lewandowski itu buktinya menolak Chelsea. Iya. Sampai Ousmane Dembele juga nolak, tuh Rafinha juga nolak karena dia juga tahu sendiri gitu. Dia tidak jika dia masuk ke tim Chelsea, dia pasti berpikir, wah saya ini pasti kurang mendapatkan jam terbang gitu. Nah, maka dia beralih ke Barcelona karena dia juga sudah tahu perkiraan ke depannya Chelsea kayak gimana gitu. Nah, ini kan yang sering main kan dari awal musim juga kan, yang pemain barunya seperti Cucurella dan Koulibaly itu sejauh ini kontribusinya kayak gimana, Vic? Menurut saya dengan datangnya Koulibaly dan Cucurella ini belum kelihatan ya. Karena sejatinya sendiri Cucurella ini pemain fullback kiri yang sering bantu serangan ke depan gitu. Sering maju ke depan, tapi di Chelsea ini dia lebih perannya seperti banyak man to man marking di belakang gitu. Jadi nggak kelihatan Cucurellanya. Malah yang saya lihat adalah Cucurella ini terlalu berat dengan rambutnya gitu kan, yang gondrong itu. Karena gini ya, dia di awal-awal kedatangannya dia cenderung bermain dengan 3 back kan waktu Graham Potter waktu Graham Potter memakai Cucurella lah. Sekarang kan cenderung ke 4 back tuh. Itu apakah yang menghambat Cucurella untuk berkembang di Chelsea? Mungkin salah satunya satunya ya. Karena kan Cucurella sendiri lebih diposisikan sepertinya bukan LB banget gitu, tapi LWB. Iya, LWB. LWB lebih ke LWB. Nah, yang itu lebih ke naik turun lah ya. Ya, naik turun gitu, bukan nunggu di belakang buat ya istilahnya kayak Chilwell enggak gitu. Iya. Lucu juga sih, ini menarik nih, yang paling komoditas panas di Chelsea itu ya kedatangannya Joe Felix ya kemarin. Nah, Joe Felix juga dengan nilai transfer yang sebenarnya buat pribadi aku nggak masuk akal sih. Dengan 11 juta untuk meskipun pinjaman juga ya. Ya, untuk sekelas pinjaman tapi 11 juta gaji dibayar full sama Chelsea, it doesn't make sense lah untuk saya lah. Apalagi dia langsung debutnya kartu merah, at least berarti sisa di musim ini dia bakal ya kalau misalnya nggak absen lagi ya dia maksimal 20 match sih untuk Chelsea. Iya. Ini menjadi yang sejadi. Ini menurut lo nih, Vic.
Ini benar-benar keinginan Potter atau benar-benar ini hanya keinginannya Bully ini? Untuk melihat perkembangan transfer Chelsea saat ini yang saya lihat yaitu keinginan Todd Boehly aja ini untuk cari panggung dan cari nama dulu gitu agar dia itu dianggap oleh beberapa media dia merupakan manajemen yang royal. Karena sejatinya sendiri Graham Potter di track recordnya di Brighton dulu dia tidak perlu terlalu banyak pemain pemain bintang gitu. Iya. Karena dulu juga dengan pemain seadanya, pemain Brighton, Graham Potter bisa meracik dengan ya selayaknya tim yang bermain baik dan benar gitu. Sesuai kapasitas. Tapi yang dilihat di Chelsea sekarang malah dia seperti dibeli keleluasaan oleh Todd Boehly untuk ya memilih semaumu aja gitu. Meskipun ini bukan kebutuhan tim. Nah, itu yang dilihat saya sekarang gitu kepada Chelsea ini. Chelsea. Sekarang lu peringkat berapa sih Chelsea? 10 ya? Ya 10 gitu. Ya 10 ya? 20 match, poinnya 29. Ya. Wah, lu di bawahnya Liverpool tuh. By the way, teman kita ada yang fans beratnya Chelsea ya? Iya. Ya, yang ngerasa aja ya. Iya, ngerasa aja. Iya. Salam peringkat 4. Aduh. Oke lah gitu ya. Enjoy the moment lah. Enjoy the moment. Menarik juga sih Arsenal udah solid banget lah. Kemarin salut untuk kemenangan atas Manchester United. Aku akuin ya, Arsenal tuh benar levelnya tuh di atas MU sih kemarin. Iya, betul. Dengan secara permainan terutama. Iya, dari segi kekompakan tim, dari skema finishing, segala macam udah layak juara sih aku bilang ya. Udah bisa lah. Layak ya. Udah disebut tentu ya. Menuju kontender itu semakin dekat ya. Iya, apalagi jarak dengan Man City 5 poin, Arsenal masih menyimpan 1 match ya. Iya, masih menyimpan 1 match. Maksimal selisih poinnya 8. Wow. Dengan kestabilan permainan Arsenal sih susah disalip juga sih. Iya. Ya. Mungkin peluang kalahnya mungkin di antar tim besar aja sih. Karena justru Arsenal itu dulu ya terkenalnya gini, sama tim besar itu bisa ngelawan tim yang papan bawah itu hilang aja poinnya. Kelemahan Arsenal tuh dulu di situ. Justru cenderung menurun tuh di paruh musim kedua. Gitu. Arsenal ada sedikit Fik dengan kestabilan sampai sekarang Fik. Gini ya, untuk melihat permainan kemarin pasca mengalahkan Manchester United, kita bisa tetap gitu melihat Arsenal ini seperti mesin yang sudah panas. Iya betul. Karena setiap match, setiap pertandingan, lawan apapun, Arsenal tetap memerankan permainan seperti itu, taktis, cepat, pemain belakang ke tengah, ke depan, main cepat gitu, passing 1-2 1-2 touch. Nah itu juga mulai kebentuk di mana Arteta Ball ini sangat efektif dan sangat pemain itu sudah mulai paham gitu. Satu pemain dan pemain lainnya. Kita bisa lihat dari hasil aja. 5 pertandingan terakhir kemarin Arsenal solid ya. Solid sekali. Iya, solid. Di samping banyaknya faktor luck gitu, tapi kan luck tidak datang tiba-tiba. Iya. Luck tidak bisa datang tanpa dijemput oleh strategi yang baik dan benar gitu. Iya, udah keren banget sih. Udah keren banget. Iya. Kita bisa melihat 10 menit awal kemarin pertandingan lawan Manchester United, dia Arsenal langsung main ngegas terus, terutama lewat Odegaard ya. Iya. Odegaard, Granit Xhaka, Bukayo Saka itu mainnya sudah mulai, ini kayak kepanasan langsung. Gue liatnya gitu kan, anjir ini Arsenal gila banget main sampai MU aja koridor half space-nya dia terlalu dalam banget tuh 10 menit awal. Nah, low block banget gitu. MU kemarin. Iya, sampai istilahnya memberikan shock terapi langsung gitu di 10 menit awal. Anjir itu gila banget. Tapi ada berita nih Fik, lo setuju nggak kalau si Arsenal ini gabungan antara Manchester City sama Liverpool yang 2 tahun lalu dengan possession ball-nya dan efektivitasnya Liverpool. Setuju nggak? Untuk mensandingkan dengan Liverpool dan apa tadi itu City ya. City. Untuk saya berbeda karakter karena di sini kita bisa lihat Liverpool 3 tahun lalu dia itu bermain sering bola-bola atas kan, banyaknya dengan terutama lewat sisinya Trent Arnold. Untuk langsung ke depan gitu, umpan-umpan akurat, taktis di tengah gitu kan.
Terus City dengan bola-bola passingnya, menurut saya beda karakter karena di sini juga kita bisa lihat Arsenal ini bermain ya atraktif, cepat gitu. Cuman mengandalkan pemain yang contoh Martinelli itu kemarin gila-gilaan kan mainnya. Lebih condong banyak kombinasi passing pendek sih. Iya, passing panik, one to touch gitu banyaknya. Nah, itu yang disebut Arteta ball tuh itu gitu. Iya. Karena ada perkembangan juga di musim sebelumnya yang biasanya Saka atau Martinelli itu banyak individu ya untuk menusuk ke depan. Di musim ini tuh banyak kombinasi untuk menuju ke kotak penalti lawan. Iya. Ya, Saka itu lebih meminimalisir untuk pergerakan skill individunya. Dia lebih banyak kombinasi tuh seperti contoh Tomiyasu atau Ben White yang lebih masuk ke tengah. Nah, itu lebih banyak kombinasi di area-area seperti itu sih Arsenal. Kita bisa lihat ya kemarin Bukayo Saka sangat mobile, atraktif sekali, apalagi lewat gol yang kedua ya, yang lewat syuting jarak jauh itu. Kontribusinya juga bagus banget kemarin Saka, terutama dengan skill individunya, golnya itu keren banget, salut lah. Iya. Dan ini saya harapkan gitu Arsenal ini untuk bisa lebih konsisten lagi di musim depan karena gini, musim ini mereka bagus, konsisten, tapi kan nanti diuji lagi ketika musim selanjutnya akankah bisa tetap seperti ini atau menurun atau meningkat gitu kan. Ya, ujiannya tuh terutama di berbagai kompetisi sih. Iya. Ya, seperti nanti musim depan bisa lolos ke Liga Champions. Nah, ujiannya di situ tuh. Iya. Bisa stabil nggak di Champions League maupun di Liga untuk musim depan gitu Arsenal. Tinggal belanja pemain lagi terutama dari strikernya. Ya, untuk kedalaman skuadnya skuadnya. untuk lebih ditambah untuk Arteta ya. Catat tuh. Sekarang udah banyak beli tuh Trossard dan lain-lain. Trossard gitu kan. Kiwior. Ya. Oke deh gitu aja ya untuk pembahasan episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa, boleh nggak sih subscribe, like, share? Boleh dong. Boleh dong tentunya. Boleh dong. Siapa yang larang? Ya nggak ada yang larang. Tapi kita ya terserah lah. Ini mah pilihan. Kalau kalian suka sama kita boleh subscribe, boleh like, boleh share. Nah, gitu aja. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.